Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hasan Maftu selaku dosen pengampu kewarganegaraan dan juga teman-teman saya kelas 2B. Perkenalkan, nama saya Ahmad Holilu, NIM akhir 039. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas akhir dari kewarganegaraan yang berjudulkan HAM atau Hak Asasi Manusia. Karakteristik HAM itu pertama yang membedakan dari hak-hak lainnya itu yang pertama bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras dan juga agama, jenis ataupun kebangsaan. Kedua, tidak dapat dicabut, yang berarti tidak ada kekuasaan apapun yang dapat menghilangkan hak tersebut dari seseorang. Yang ketiga, tidak dapat dibagi, di mana semua hak asasi manusia saling terkait dan sama pentingnya. Hak HAM umumnya dibagi menjadi 3 generasi atau kategori. Generasi pertama itu mencakup hak sipil dan politik seperti hak hidup, kebebasan berbicara, hak memilih, dan perlindungan dari penyiksaan. Generasi kedua meliputi hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan standar hidup yang layak. Generasi ketiga adalah hak solidaritas atau hak kolektif seperti hak atas pembangunan lingkungan yang sehat dan perdamaian. Landasan filosofi HAM. HAM berlandaskan pada konsep martabat manusia yang inheren. Setiap manusia memiliki nilai yang sama dan pantas diperlakukan dengan hormat. Terlepas dari perbedaan yang ada, konsep ini mengakui bahwa manusia adalah makhluk rasional yang memiliki kebebasan untuk membuat pilihan dan menentukan nasibnya sendiri. HAM telah dikodifikasi dalam berbagai instrumen hukum internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 menjadi landasan utama, diikuti oleh Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tahun 1966. Berbagai konvensi khusus juga telah dibuat untuk melindungi kelompok-kelompok tertentu, seperti Konvensi Anti-Diskriminasi Rasial, Konvensi Hak Anak, dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas. Berikut implementasi di Indonesia. Di Indonesia, HAM diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen tentang hak asasi manusia dan berbagai peraturan turunannya. Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, menunjukkan komitmen untuk menghormati dan melindungi HAM warga negaranya. Dan yang terakhir, ini tantangan dalam penegakan HAM. Penegakan HAM menghadapi berbagai tantangan, mulai dari konflik antara hak individu dengan kepentingan kolektif, perbedaan interpretasi lintas budaya, hingga keterbatasan sumber daya untuk implementasi. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan dalam banyak negara. HAM pada dasarnya merupakan standar minimum yang harus dipenuhi untuk memastikan setiap manusia dapat hidup dengan bermartabat dan mengembangkan potensinya secara penuh. Pemahaman yang komprehensif tentang HAM
penting untuk membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan menghormati kemanusiaan. Dan yang terakhir, kesimpulan dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan fondasi peradaban manusia yang mengakui martabat inheren setiap individu. HAM bukan sekedar konsep teoretis, melainkan kerangka praktis yang menentukan bagaimana manusia seharusnya diperlakukan dan bagaimana seharusnya diorganisir. Esensi HAM terletak pada pengakuan bahwa setiap manusia tanpa terkecuali memiliki nilai yang sama dan berhak mendapatkan perlakuan yang bermartabat. Sifat universalnya mengatasi batasan-batasan artifisial seperti ras, agama, gender, atau kebangsaan. Implementasi HAM memerlukan komitmen berkelanjutan dari berbagai pihak, mulai dari individu, masyarakat sipil, hingga negara. Meskipun telah ada kemajuan signifikan dalam pengakuan dan perlindungan HAM melalui instrumen hukum internasional dan nasional, masih terdapat kesenjangan antara idealisme dan realitas di lapangan. Tantangan terbesar dalam penegakan HAM adalah menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan kolektif, mengatasi perbedaan budaya dalam intervensi HAM, dan memastikan akses yang setara terhadap perlindungan hak bagi semua orang, termasuk kelompok rentan. HAM bukan tujuan akhir, melainkan proses dinamis yang terus berkembang seiring dengan evolusi peradaban manusia. Keberhasilannya bergantung pada kesadaran kolektif bahwa melindungi hak orang lain sama pentingnya dengan melindungi diri sendiri. Hanya dengan pemahaman dan implementasi HAM yang komprehensif, kita dapat membangun dunia yang lebih adil, damai, dan bermartabat bagi seluruh umat manusia. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.